Perang Talas, perang yang mempertemukan pasukan Cina dengan pasukan Khalifah, dan Sungai Talas menjadi saksi mengalir berbagai taktiknya. Kira-kira siapakah yang berhasil menulis sejarah di akhir perang ini? Setelah wafatnya Nabi Muhammad di tahun 632 Masehi, kecepatan penaklukan berbagai daerah oleh tentara Arab bukan jadi hal yang mengejutkan. Hanya kurang dari 2 dekade, Kekaisaran Romawi Timur telah kehilangan wilayahnya di Timur Tengah, dan Kekaisaran Sasania yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Barat saat itu sudah sepenuhnya ditaklukkan. Pada saat itu kekuasaan khilafah alias tentara Islam beralih ke dinasti Umayyah yang menunjuk Qutaibah bin Muslim sebagai gubernur Khurasan. Ia dikenal sebagai komandan militer yang sangat baik serta mampu membuat terobosan yang berpengaruh pada kondisi saat itu. Ia juga menciptakan kebijakan pintar dengan merekrut orang Iran lokal ke dalam pasukannya serta menjadikan beberapa penguasa kecil ke dalam struktur kekuasaan kekhalifahan. Karenanya juga dia bisa menenangkan wilayah itu dan wilayah Transoxiana. Di masa itu Transoxiana jadi daerah penting karena hubungan perdagangan yang luas dengan Cina dan Eropa. Saat itu barang-barang yang diperdagangkan dengan Cina seperti sutra, batu giok, dan dengan Eropa yaitu barang-barang seperti batu permata, bulu hewan, madu, dan gading walrus. Hal ini menjadikan Transoxiana jadi salah satu area penting dan strategis saat itu. Selama masa pemerintahan Kaisar Tang Xuanzong, ambisinya ke arah barat bertambah besar. Xuanzong adalah seorang pengusaha yang rajin dan cerdik. Ia terkenal dengan bantuan 3 kanselirnya yang juga terkenal, membawa Kekaisaran Tang Cina ke puncak kebudayaan dan kekuasaan, terutama gerakan reformasi militernya yang mengganti sistem Fubing dengan komando militer Jiedusi. Hal ini memungkinkan Kekaisaran Tang untuk mengumpulkan 500.000 tentara profesional yang kuat, dan ya benar aja, hanya dalam waktu beberapa tahun reformasi ini yang akhirnya berhasil mendorong Cina melakukan invasi ke arah barat. Meskipun tentara Tang jarang melakukan penjelajahan terlalu jauh ke arah barat yaitu keluar dari lembah Tarim, tapi gerakan-gerakan intervensi militer diluncurkan untuk menaklukkan dengan baik raja-raja kecil yang gak loyal dan para pangeran di Asia Tengah. Gerakan-gerakan ini sebagian besar dilakukan melalui ikatan ekonomi dan diplomatik kuat yang didirikan Cina. Hal tersebut membuat banyak negara kota terus mengirim kedutaan ke Cina, menerima berbagai gelar yang sebagian besarnya merupakan gelar simbolis dari kaisar. Berbagai daerah kini memiliki ketergantungan dengan Cina, salah satunya adalah pembentukan perjanjian perdagangan. Hal ini akhirnya memungkinkan Kekaisaran Tang untuk mempertahankan pengaruh yang kuat di Asia Tengah tanpa perlu melakukan penaklukan militer. Selama masa pendekatan ini, pasukan Bani Umayyah dari barat gak berhenti untuk terus bergerak ke arah timur menuju ke Asia Tengah. Di saat itu kekhalifahan memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga mereka bisa menggulingkan penguasa Sogdiana dari kerajaan Fergana. Hal ini membuat kerajaan tersebut menjadi rezim boneka dan menjadi ancaman bagi kerajaan Tang. Kekhalifahan Umayyah yang memiliki kekuatan yang kuat ini harus menghadapi pasukan Cina dinasti Tang. Pasukan Cina memutuskan untuk menahan ekspansi Arab dan mengirim 10.000 pasukan intervensi untuk menyerang daerah Fergana yang dikendalikan oleh pasukan Umayyah. Seiring berjalannya waktu, kekhalifahan Umayyah bersekutu dengan Kekaisaran Tibet dan Turges Khaganate. Dan setahun kemudian, pasukan gabungan menyerang bagian timur demi menghancurkan 4 garnisun Angsi yang dikendalikan oleh Tang di Tarim. Jika invasi ini berhasil, maka Cina akan kehilangan kekuasaannya di wilayah barat. Tapi ternyata keunggulan Umayyah yang jarang ditantang sebelumnya akan menemui akhirnya. Bani Umayyah mengalami kekalahan besar terhadap Cina di kota Aksu yang hampir sepenuhnya menghancurkan pasukan mereka. Setelah pertempuran, suku-suku di Turges yang sebelumnya bersekutu dengan Bani Umayyah mengalihkan kesetiaan mereka dan melancarkan serangan dari utara. Sementara pasukan Tang berbaris melawan kekhalifahan dari timur dan akhirnya berhasil mengusir orang-orang Arab dari Transoxiana. Setelah kekalahan pasukan Islam dari pasukan Cina, orang-orang Cina berpikir kalau pasukan Islam mungkin gak akan lagi berurusan dengan mereka. Padahal mundurnya kembali pasukan Islam ke barat membuat dinasti selanjutnya yaitu Bani Abbasiyah perlahan membangun keunggulan di daerah terpencil tapi penting yaitu Khurasan. Pada dekade-dekade berikutnya, Abbasiyah perlahan mulai melawan Bani Umayyah, merekrut pengikut dari penduduk setempat yang gak puas dengan masa Bani Umayyah dan akhirnya menggerakkan revolusi. Di bawah pimpinan militer Abu Muslim, seorang komandan yang melayani Abbasiyah, pemberontakan menyebar dengan cepat. Pertempuran Zab menjadi puncaknya yang berhasil mengakhiri kekuasaan Umayyah dan memproklamasikan berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Rezim baru yang memiliki sebagian besar basis kekuasaan di Persia memutuskan untuk mengalihkan fokus militer mereka ke timur karena mereka menyadari pentingnya wilayah Transoxiana yang kaya. Tapi Kaisar Xuanzong yang licik memanfaatkan kegagastabilan
berjalan di dalam kekhalifahan selama 3 tahun revolusi Abbasiyah ini dengan melaksanakan 3 serangan. Kali ini pasukan Tang diperintahkan untuk mendirikan posisi militer yang kuat di Asia Tengah. Dengan perkembangan ini, Cina sekarang secara langsung menantang Abbasiyah untuk menguasai Asia Tengah. Dalam kekacauan, apa yang memicu konflik antara kedua kekaisaran adalah perselisihan lokal antara kerajaan kecil Fergana dan Cachean. Setelah berada di bawah pengaruh Cina yang kuat selama 35 tahun terakhir, Raja Fergana memohon bantuan kepada tuannya. Gao memenuhi permintaan bantuan tersebut dan melancarkan serangan untuk menaklukkan kerajaan Cachean. Meskipun ibu kota kerajaan dikepung, Jenderal Tang menjanjikan keselamatan bagi raja untuk pergi. Tapi setelah raja menyerahkan diri dan meninggalkan kota dengan selamat, dia malah ditangkap dan dipenggal. Putranya berhasil melarikan diri dan berhasil menyampaikan kabar kepada Gubernur Abbasiyah di Khurasan untuk meminta bantuan militer. Sadar adanya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan mengurangi pengaruh Tang, Abbasiyah mengerahkan pasukan mereka. Dalam perjalanan, bala bantuan dari bagian Tukharistan yang masih di bawah kendali kekhalifahan dipanggil untuk bergabung dengan pasukan utama. Ketika mereka mendekati Samarkand, Ziyad bin Salih, mantan gubernur Kufah pada masa Umayyah, bergabung dan mengambil alih komando seluruh pasukan, lalu melanjutkan perjalanan ke timur dengan tekad untuk mengembalikan kekuatan Islam yang lama sudah hilang. Dua pasukan berbaris di dataran yang datar di sebelah Sungai Talas, gak jauh dari kota Talas. Menurut perkiraan yang paling konsisten oleh para sarjana modern, Ziyad memimpin hingga 40.000 tentara. Dia menempatkan para pemanah di barisan depan dengan beberapa barisan prajurit tombak di belakangnya. Sementara itu, Gao hadir ke medan perang dengan 30.000 tentara. Dia meniru formasi Abbasiyah dengan para penembak maju di barisan depan dicampur dengan pemanah biasa yang didukung oleh prajurit tombak Tang di tengah. Dua komandan dengan hati-hati mempertimbangkan langkah mereka. Gao memerintahkan divisi proyektilnya maju untuk mencari kelemahan di garis Abbasiyah. Ziyad merespons dan pertukaran proyektil singkat terjadi. Berkat teknologi misil yang lebih unggul, Tang segera berhasil dan pemanah Abbasiyah terpaksa mundur. Gao segera memerintahkan pasukannya maju. Komandan Tang mengandalkan pasukan profesional yang terlatih dengan baik. Pasukan Cina dengan gemuruh maju bersama-sama dalam formasi yang rapat. Ziyad lalu mendorong infanteri yang lebih banyak maju dengan harapan memperlambat kemajuan musuh dan memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi kavalerinya untuk bergerak. Saat kedua pasukan semakin dekat, kedua barisan memegang senjata mereka dan bersiap untuk tempur. Gak lama, mereka pun saling menghantam dan menusuk. Aroma darah dengan cepat memenuhi udara. Di sisi lain, Gao memberi isyarat kepada kavalerinya mengepung infanteri Abbasiyah yang maju. Ziyad segera mengirimkan divisi kavaleri berat dan ringan maju untuk meredakan tekanan pada infanterinya dan menghentikan kemajuan pasukan Tiongkok. Di tengah-tengah, prajurit Tang yang dilindungi oleh Zirah mendorong pasukan lawan mereka mundur. Formasi padat mereka terbukti efektif melawan pasukan kaki Abbasiyah. Di sisi medan pertempuran, kavaleri yang lebih berat dari Ziyad berhasil menghentikan serangan kavaleri yang lebih ringan. Tapi pasukan bayaran Gao tetap bertahan dengan kuat melawan serangan pasukan musuh yang lebih besar. Gubernur Samarkand kemudian mengirimkan pasukan cadangan untuk membantu. Ia memerintahkan kavaleri untuk menyerang sisi-sisi terdekat dari pasukan Tiongkok. Tapi Gao segera memindahkan cadangannya ke depan dan gak membiarkan serangan itu berhasil. Kedua pasukan memiliki kekuatan yang sama dan gak ada yang mundur. Karena kelelahan, kedua komandan memerintahkan pasukan mereka untuk mundur dan beristirahat. Kebuntuan seperti itu terus berlangsung selama 2 hari kemudian dengan bentrokan kecil dan pertempuran langsung. Tapi gak ada pihak yang berhasil membuat kemajuan yang signifikan. Menurut cerita lain tentang pertempuran Talas ini, kedua pasukan hanya berjaga di posisi pertempuran selama 4 hari tanpa bertarung. Mungkin keduanya nggak mau mengambil risiko kehilangan banyak pasukan karena mereka paham sulitnya untuk mendapatkan bantuan di wilayah perbatasan terpencil ini. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan Gao, Ziyad telah merekrut pasukan dari suku Turki Karluk yang tinggal di padang rumput di sebelah timur untuk bergabung dengan pasukannya sebelum pertempuran dimulai. Pasukan ini disembunyikan di rumput tinggi di seberang Sungai Talas selama beberapa hari sampai pada hari kelima. Ketika Ziyad merasa sudah siap, dia memerintahkan pasukannya maju dengan panah dan tombak, sementara kavaleri mengikuti di belakang mereka. Ziyad memberikan isyarat kepada tentara bayaran Karluk untuk menyerang. Pengendara kuda nomaden itu keluar dari semak-semak dan berlari ke arah pasukan Cina. Beberapa perwira Tang melihat musuh di sisi mereka, tetapi hampir semua tentaranya terlibat dalam pertempuran. Tiba-tiba, anak panah mulai menyerang dari arah timur. Dengan Sungai Talas di belakang mereka, pengendara kuda Karluk menyerang langsung ke sisi pasukan Gao. Tentara Tang kocar-kacir dan banyak yang mencoba melarikan diri karena takut dikepung oleh musuh. Ziyad mendorong pasukannya dan gak memberi kesempatan kepada musuh untuk melarikan diri. Gubernur Samarkand berhasil membingungkan komandan Tang dan pasukan Tiongkok akhirnya hancur
hancur karena pasukan Abbasiyah menyerang formasi mereka. Setelah pertempuran Talas, banyak tentara dari kedua belah pihak tewas. Gao memerintahkan mundur karena pasukannya hampir habis. Tapi ada banyak kisah yang berbeda tentang bagaimana pertempuran ini berakhir. Ada yang mengatakan bahwa pasukan bayaran Karluk bergabung dengan pasukan Ziyad dan menyerang pasukan Tang dari kedua sisi. Tapi kisah lain mengatakan bahwa Karluk sebenarnya adalah bagian dari pasukan Tang dan Gao gak mengendalikan mereka dengan baik sehingga mereka akhirnya bergabung dengan pasukan Abbasiyah. Tapi yang pasti hanya sedikit persentase prajurit Tang yang selamat dari pertempuran tersebut. Setelah pertempuran Talas, sebetulnya gak ada pihak yang benar-benar menang secara penguasaan wilayah. Gao gak bisa melanjutkan rencananya untuk menyerang karena kekurangan pasukan dan Tang memerintahkan pasukannya untuk kembali ke timur karena masalah di negeri sendiri lebih penting untuk diselesaikan. Sementara ekspansi khilafah Abbasiyah ke wilayah timur juga terhenti. Meskipun Abbasiyah memenangkan pertempuran tersebut, tapi ternyata mereka juga nggak bisa mengirimkan pasukan besar mereka ke wilayah timur karena ternyata daerah-daerah kekuasaan mereka sendiri belum terhubung dengan baik. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video-video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video perang lainnya.